Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Al-Hafiz. Pada pertemuan kali ini kita akan mengolah data menggunakan aplikasi JASP. Dalam JASP ini terdapat berbagai macam uji ya. Pada kali ini kita akan menguji tentang adem normalitas, validitas, reliabilitas, dan hipotesis. Yang pertama akan kita lakukan adalah uji normalitas. Di sini saya juga sudah menyiapkan data sebanyak 25 item ya, dan jumlah eh, respondennya ada 25 juga. Kita klik deskriptif statistik untuk menguji normalitas. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya, normality. Kita pilih data paling bawah ya, ini totalnya ya. SWB ini adalah kesejahteraan subjektif. Kita klik, kemudian kita masukkan ke dalam kolom variabel ya. Selanjutnya kita pilih statistik. Nah, di statistik ini terdapat beberapa hal yang perlu kita pilih ya. Pertama ada sample size, kemudian ada mean, central tendency itu kita pilih mean, terus dispersinya ada standar deviasi, maksimum dan minimum, dan distribusinya untuk mengecek apakah data ini normal yaitu Shapiro-Wilk test ya. Nah, kita klik, kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya sudah muncul ya. Nih, kita untuk membaca normalitas, kita baca yang bagian p-value. Nah, p-value sebesar 0,6. Nah, berarti menandakan distribusi data ini tergolong normal ya, karena berada di atas 0,5. Kemudian, setelah kita melakukan uji normalitas, maka kita sudah mengetahui data kita terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, kita melakukan uji korelasi atau uji validitas. Kita pilih regresi, kemudian pilih option correlation. Nah, di sini kita sudah terdapat pilihan ya, sample correlation, koefisien karena kita ingin uji validitas kita menggunakan Pearson ya. Kemudian additional adalah report signifikan. Kemudian kita lakukan adalah memasukkan seluruh item beserta dengan totalnya. Kita masukkan dalam kolom variabel. Setelah kita masukkan ke dalam kolom variabel, kita tunggu hasilnya sampai keluar. Nah, di sini kita sudah muncul ya datanya. Nah, di sini perlu kita lihat di paling bawah akan muncul hasilnya apakah data-data ini valid atau tidak ya. Nah, di sini ada SWB. Ini SWB ini merupakan totalnya ya. Kita singkat menjadi SWB itu subjective well-being. Nah, di sini ada item pertama ada 0, ini hasilnya kita di Pearson R. Pada hasil pertama di ini item pertama ada hasil 0,625. Menandakan hasil ini harga di atas 0,5. Kemudian kita lihat ke item. Nah, pada item kedua ini terdapat perbedaan dengan item pertama ya. Karena nilainya lebih kecil dari item pertama. Hasilnya itu 0,275 atau 0,2. Nah, hasil ini menandakan bahwa data tidak valid. Item tersebut tidak valid karena berada di bawah 0,5. Dan begitu seterusnya. Seperti ini pada item ketiga, item keempat ini juga termasuk tidak valid karena berada di bawah 0,5. Ya, selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas, kita melakukan yang namanya uji reliabilitas. Di sini saya sudah ada option reliability, kemudian kita klik, pilih unidimensional reliability, kita klik di sini. Apabila sudah muncul, kita masukkan data yang sudah ada item.
kita masukkan data kita tadi. Data kita tadi, item kita masukkan ke variabel, kita copy, kemudian kita masuk ke dalam kolom variabel, kemudian kita klik analysis. Nah, di sini kita pilih beberapa hasil. Kita pilih yaitu koefisien alpha atau Cronbach alpha ya. Kemudian item rest correlation. Kita sama-sama tunggu hasilnya ya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya. Hasil rehabilitasnya kita lihat di sini. Nah, estimasi Cronbach alfanya sebesar 0,747. Nah, hasil ini menandakan data ini berada di atas 0,5, berarti menandakan item-item ini reliable ya, dan dapat terdistribusi normal, dan dapat dilakukan penghitungan selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan validitas, reliabilitas, maka kita melakukan uji hipotesis ya. Kita pilih t-test, uji hipotesis ini ada independen, kita pilih independent sample t-test ya. Kita pilih optionnya. Kemudian, karena data kita tadi di awal berdistribusi dengan normal, maka kita pilih di sini adalah student ya. Tesnya kita menggunakan student. Apabila data tersebut tidak normal, maka kita menggunakan main Whitney. Terus, kemudian kita pilih bagian paling bawah, kita totalnya kita masukkan ya. Ini SWB, kita masukkan dependent variable, kemudian gendernya kita juga masukkan ke dalam dependent variable ya, karena kita ingin menguji apakah kesejahteraan psikologi subjektif ini apakah berpengaruh dengan eh, gender ya atau perbedaan kelamin. Mari kita sama-sama tunggu hasilnya seperti apa. Nah, kita tadi sudah melakukan uji t-test ya. Nah, kita sudah menemukan hasilnya ya. Jadi saya menambahkan beberapa plots sebagai grafiknya. Nah, di sini muncul eh, hasilnya p-value-nya sebesar 0,2. Berarti menandakan bahwa antara subjective well-being dengan gender atau perbedaan kelamin tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan karena berada di bawah 0,5. 0,5 ini menandakan batas di mana data apakah berpengaruh atau tidak. Berarti ini menjawab hipotesis tidak menjawab hipotesis bahwa subjective well-being memiliki pengaruh terhadap perbedaan jenis kelamin. Nah, data di sini juga terlihat dan datanya normal ya, di atas 0, berada di 0,5. Nah, di Levene juga sama ya, seperti independent sample test, berada di 0,232. Sama-sama berada di 0,2, berada di bawah 0,5. Berarti tidak mengaruh, berarti hipotesisnya ditolak. Baik, itu tadi eh, tes uji atau olah data yang telah kita lakukan menggunakan aplikasi JASP. Semoga apa yang saya jelaskan mendapatkan informasi bagi seluruh semuanya, bagi teman-teman. Terima kasih. Apabila ada kurangnya dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.